Kasim yang sekarat itu hanya meminum setetes darahmu. Tiba-tiba bangkit duduk dari papan petinya. Bahkan dengan tangan gemetar menyentuh perut bawahnya dan mengucapkan kata-kata tak senonoh. Yang mulia, hamba tua ini. Bagian bawah tubuh hamba tua ini sepertinya bereaksi kembali. Hamba berterima kasih atas anugerah kehidupan baru dari Yang Mulia. Diam, jika Kakanda Kaisar tahu darahku bisa memperpanjang hidup, dia pasti tidak akan segan-segan meratakan makam kekaisaran ini. Hanya untuk menjadikanku ramuan keabadian. Karena di dunia ini, hanya darah orang kuat yang merupakan suplemen terbaik. Dan kamu setiap hari tanpa gagal melayangkan tinju 100.000 kali. Tubuh fisikmu sudah lama melampaui batas biasa. Setiap tetes darahmu bahkan bergelora dengan gelombang kekuatan hidup yang dahsyat. Kakanda Kaisar, oh Kakanda Kaisar, kau perebutkan kekuasaanmu. Aku menempuh jalan keabadianku. Di dalam makam kekaisaran ini, langit pun tak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi siapa yang akan menyangka? Semua ini berawal dari 10 tahun yang lalu. Kamu baru saja bertransmigrasi menjadi pangeran mahkota kerajaan Yan yang sakit-sakitan. Kursi naga itu bahkan belum sempat kau hangatkan. Kakanda Kaisar demi menstabilkan tahtanya, tega memfitnahmu dengan tuduhan menodai haram istana. Tidak hanya menurunkan statusmu menjadi rakyat biasa dengan sebuah dekret, bahkan membuatmu dipenjara seumur hidup untuk menjaga makam kekaisaran. Seketika seluruh pejabat sipil dan militer di istana tertawa terbahak-bahak, tapi sudut bibirmu justru terangkat dengan bangga. Karena saat itu sistem keabadianmu telah aktif. Bukan hanya umurmu tak terbatas, tapi kamu juga bisa mendapatkan 1 poin atribut setiap hari, yang bisa dibagikan secara bebas ke kekuatan fisik dan juga mental. Kakanda Kaisar, oh Kakanda Kaisar, jika ingin menghukum seseorang selalu ada alasannya. Baguslah, hanya orang berumur pendek yang mau menjadi kaisar. Sedangkan aku selama bisa hidup lama, semuanya akan kumiliki. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, kamu hanya bisa berpura-pura patuh berlutut menerima dekret kekaisaran. Kemudian membawa pelayan tua Kasim Huang. Langkah demi langkah berjalan menuju pemakaman kerajaan yang gelap gulita. Melihat pemandangan angin dingin yang menderu dan rumah-rumah terlantar di hadapannya, Kasim Huang seketika menangis terseduh-seduh. Yang mulia, Anda sejak kecil lemah dan sakit-sakitan. Tempat ini mana bisa ditinggali manusia? Atau, Anda minta maaf saja pada kaisar saat ini? Dengar, Huang tua, kita sudah sampai di sini. Tinggal saja dengan tenang. Setelah berkata demikian, kau dengan tenang membuka pintu sebuah gubuk jerami yang bobrok. Aku harus bertahan hidup. Umur panjang bukan berarti tak terkalahkan. Menjadi kuat secara diam-diam adalah satu-satunya jalan. Baru setelah melihat Kasim Huang tertidur dengan tubuh meringkuk, kau menatap satu-satunya atribut yang tersisa di sistem dan tenggelam dalam pikiran. Makam kekaisaran ini suram, dan juga kekurangan obat-obatan. Jika ingin bertahan hidup, harus mengandalkan fisik. Seiring dengan gerakan pikiranmu, atribut fisik itu langsung melonjak ke 1,5. Kemudian terasa aliran hangat menyebar ke seluruh tubuh. Rasa lelah dan lapar pun hilang seketika, karena tubuhmu memanas dengan cepat. Kau pun langsung membuka jendela untuk mencari udara segar. Hanya dengan menambah sedikit atribut fisik, harapan untuk bertahan hidup pun muncul. Jika ditambah selama 10 atau 100 tahun, pemandangan itu bahkan tak terbayangkan. Tapi kau tidak tahu, Kasim Huang di sampingmu sudah menggigil hingga giginya bergemeletup. Meskipun dia seorang ahli bela diri, tapi dulu demi melindungi mendiang kaisar, kultivasinya hancur total. Sekarang bahkan tidak sekuat orang biasa. Aura dingin makam kekaisaran ini baginya seperti mantra kematian. Yang mulia, hati-hati masuk angin. Melihat tubuhnya yang gemetar hebat dan wajahnya yang membiru, kau tanpa berpikir panjang melepas jubah luarmu dan menyampirkannya padanya. Jangan Yang mulia, hamba hanyalah budak rendahan. Mana mungkin membiarkan Yang mulia. Jangan banyak omong, pakai ini. Saat merasakan kedua tanganmu ternyata sepanas tungku api. Ada apa dengan tanganmu? Kamu malah tersenyum bangkit dan memandang keluar jendela. Aku masih muda, semangatku masih membara. Kalau tulang tuamu ini tumbang, siapa yang akan melayaniku? Mendengar itu Kasim Huang menangis terseduh-seduh. Memegang erat jubah luarmu dan tertidur pulas. Tapi kamu tidak bisa tidur. Karena kamu tahu betul selain lingkungannya yang buruk, ada hal yang lebih merepotkan di makam kaisar ini. Sekelompok penjaga rendahan Yue itu, mereka memang sudah dipenuhi dendam. Sekarang kamu diturunkan ke tempat ini. Tentu saja menjadi sasaran empuk di mata mereka. Sialnya kebetulan sekali, kamu baru saja memikirkan ini. Terdengar teriakan mengerikan dari atas makam kaisar yang luas. Chen Fan, kembalikan nyawaku. Dan saat ini Kasim Huang juga terbangun kaget. Memegang erat lengan bajumu. Ada hantu. Kamu malah menyipitkan matamu dengan senyum tipis di bibir. Di dunia ini memang ada hantu. Kamu malah menyipitkan matamu dengan senyum tipis di bibir. Tapi jelas bukan hantu rendahan yang hanya bisa berteriak sembarangan. Sepertinya, ada orang yang sudah tidak sabar ingin memberiku pelajaran. Tepat saat Kasim Huang ketakutan hingga berlutut memohon ampun,
Tiba-tiba ada dua batu melayang dan menghantam jendela dengan keras. Takuti saja si sampah ini sampai mati. Ku dengar Putri Mahkota dulu adalah wanita tercantik nomor 1 di ibu kota. Sayang sekali si pecundang ini tidak bisa menikmatinya. Pelankan suaramu. Kalau dia benar-benar mati ketakutan, bagaimana kita bisa dapat untung? Tanpa mereka tahu karena peningkatan fisikmu. Pendengaranmu juga meningkat drastis. Kata-kata kotor dari para penjaga rendahan itu sudah sejak tadi terdengar sangat jelas olehmu. Benar saja ini ulah para prajurit penjaga makam itu. Mereka ingin berpura-pura menjadi hantu untuk menakutiku dulu. Setelah fajar mereka akan memeras dengan dalih mengusir hantu. Memikirkan ini kamu pun berdiri, lalu mengintip keluar melalui celah pintu. Dengan bantuan cahaya bulan, kamu pun benar saja melihat 3 bayangan berpakaian putih terus berkeliaran. Jika kamu bergegas keluar untuk membongkar kedok mereka, bahkan jika bisa 1 lawan 3, tapi kamu juga mungkin akan terluka. Di tempat yang kekurangan dokter dan obat-obatan ini, terluka sama saja dengan cari mati. Tidak sepadan, terlebih lagi menghajar yang kecil akan memancing yang besar. Memikirkan hal ini kamu pun tidak bersuara dan tidak membuka pintu. Kamu hanya diam-diam menonton pertunjukan 3 badut itu. Sementara para penjaga di luar pintu melihat tidak ada pergerakan sedikit pun di dalam. Mereka pun mulai bergumam, ada apa ini? Sampah ini penakut sekali. Sepertinya begitu. Bagaimanapun juga dia pangeran yang manja. Benar-benar tidak asyik. Besok kita bereskan dia lagi. 10 menit setelah ketiga orang itu pergi sambil mengumpat, Kasim Huang masih belum sadar dan terus bersujud sambil bergumam. Leluhur ampuni nyawaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Sudah cukup. Ao Huang, hantunya sudah pergi. Yang Mulia, Anda melihatnya. Hanya 3 ekor babi hutan saja. Cepatlah tidur. Besok kita masih harus mencari makan. Setelah dengan susah payah menenangkan Kasim Huang hingga tertidur, kamu berbalik merebahkan diri dan mulai melakukan push-up. Namun tindakanmu ini bukan karena kamu tidak ada kerjaan, melainkan untuk menguji batas kemampuan tubuh ini. Karena setelah insiden hantu-hantuan tadi, kamu paling tahu, di sini kekuatan fisik adalah satu-satunya hukum. Sampai setelah kamu melakukan 3000 push-up tanpa henti, barulah kamu perlahan berdiri, meskipun punggungmu basah oleh keringat. Tapi semangatmu masih membara. Di saat yang sama kamu juga bisa merasakan dengan jelas perubahan pada tubuhmu. Kemampuan menahan pukulan dan daya tahan meningkat secara signifikan. Inilah kehebatan dari atribut. Keesokan paginya, saat Kasim Huang dengan mata panda hendak menyalakan api untuk memasak, 3 prajurit yang mengenakan baju zirah menerobos masuk dengan tampang sangar. Tidur nyenyak semalam. Ini adalah area penting makam kekaisaran. Kalian jangan kurang ajar. Minggir sana. Di sini, akulah hukumnya. Lalu dia berbalik dan tersenyum padamu. Putra Mahkota. Lalu dia berbalik dan tersenyum padamu. Tadi malam tempat ini berhantu. Kami datang hari ini khusus untuk melindungi Yang Mulia. Melihat ekspresi arogan dan sombong pihak lain, kamu sama sekali tidak merasa takut. Justru menunjukkan senyum penuh arti. Karena saat ini poin atribut baru dari sistem telah masuk. Oh, uang keamanan ya. Berapa? Mendengar itu pihak lain langsung gembira. Yang Mulia benar-benar orang yang terus terang. Selesai bicara dia mengacungkan 1 jari. Tidak banyak. 1000 tael. Aku jamin hantu tidak akan datang mengganggu. Kasim Huang yang mendengar ini hampir pingsan karena marah. Hanya bisa menunjuk si botak dan memakinya. 1000 tael. Yang Mulia tidak punya uang sepeser pun. Kalian ini jelas-jelas merampok. Apa? Tidak ada uang. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Setelah si botak selesai bicara dia langsung melihat liontin giok di pinggangmu. Lalu tanpa basa-basi dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dan saat itu Kasim Huang entah dari mana mendapat keberanian. Langsung melompat dan memegang erat lengan orang itu. Itu adalah kenang-kenangan dari permaisuri untuk Yang Mulia. Bahkan jika hamba tua ini mati hari ini, tidak akan membiarkan kalian mendapatkannya. Minggir, anjing Kasim tua model. Setelah berkata, si botak langsung menendang dengan keras. Kasim Huang pun terhempas keras ke dinding. Wajahmu seketika menjadi dingin. Meskipun kamu adalah seorang penjelajah waktu, tapi kamu melihat sendiri bagaimana Kasim Huang merawatmu dengan cermat. Terlebih lagi, memukul anjing pun harus melihat tuannya. Jika ingin berkelahi, harus mengalahkan musuh dalam 1 serangan. Saat itu, 2 pengawal di belakang si botak mulai mengejek. Patahkan dulu kedua kakinya, lihat apa dia masih bisa berlaga seperti pangeran. Namun, ucapan mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka melihat pemandangan yang sangat aneh. Bahkan Kasim Huang yang terbaring di lantai pun tampak tidak percaya. Terlihat kamu berlari 3 putaran ke kiri lalu 3 putaran ke kanan. Kemudian menggoyangkan pinggang dan pantat. Mulutmu juga mengucapkan sesuatu. Tidur cepat bangun pagi. Mari kita berolahraga. Yang Mulia, jangan-jangan Anda sudah gila. Melihat dirinya dipermainkan seperti monyet. Si botak benar-benar tidak tahan lagi. Kamu menghina kecerdasanku. Saat golok itu hanya berjarak 2 cm dari lehermu.
Kamu merendahkan pinggangmu dan lengan kananmu melesat keluar seperti cambuk. Si botak seberat 90 kg itu berputar 2,5 kali di udara. Kemudian jatuh ke tanah seperti karung bekas. Darah menyembur kemana-mana. Melihat pemimpin mereka kejang-kejang lalu pingsan. Mata kedua pengawal yang tersisa hampir keluar. Bukankah pangeran mahkota yang tak berguna itu sakit-sakitan? Mungkinkah dia kerasukan hantu? Sementara itu, kamu mengerutkan kening. Sambil mengibaskan lenganmu. Kulit ini benar-benar kasar. Setelah berkata, kamu berbalik menatap kedua pengawal itu. Dan pada saat itu, pertahanan mental mereka benar-benar runtuh. Yang mulia, ampuni kami. Kami akan segera pergi. Kemudian mereka melarikan diri dengan panik sambil menyeret si botak. Melihat bayangan ketiganya yang lari terbirit-birit, kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Orang ini terlalu lemah. Hanya dengan fisik 1,5 sudah bisa menghancurkan para prajurit ini. Kalau ditambah sampai 100 poin, bukankah aku bisa menghajar orang dengan sekali pukul? Tepat saat kau sedang tenggelam dalam kebahagiaan, terdengar suara lemah Kasim Huang dari belakangmu. Yang mulia, kau berbalik dan segera membantunya berdiri. Huang tua, kau tidak apa-apa. Yang mulia, sejak kapan Anda belajar kungfu? Jurus yang Anda gunakan barusan itu jurus dewa apa? Itu bukan kungfu, itu senam kesehatan, untuk melatih tubuh. Seketika Kasim Huang pun tersadar. Ternyata begitu nama senam kesehatan ini punya makna zen yang dalam ya. Senam kesehatan, nama ini punya makna zen yang dalam ya. Mungkinkah ini diajarkan oleh Master Agung Pertapa kepada Yang Mulia? Begitulah, sembuhkan dulu lukamu, dan kau pun tahu betul. Masalahnya untuk sementara sudah teratasi. Tapi ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Tepat pada saat itu, perutmu tiba-tiba berbunyi keroncongan. Semakin kuat fisiknya, semakin cepat lapar. Saat kau berjalan ke gentong beras. Setelah membuka tutupnya, kau baru menyadari dengan ngeri. Di dalamnya ternyata benar-benar kosong. Tidak ada beras. Kau pun hanya bisa menghela napas panjang. Langkah pertama keabadian adalah harus hidup dulu. Untuk hidup harus makan. Tidak ada makanan. Punya sistem pun akan mati kelaparan. Memikirkan ini beras kau pun berjalan keluar dari pondok jerami. Lalu, pandanganmu tertuju pada tanah tandus di selatan makam kekaisaran. Meskipun di sana penuh dengan rumput liar dan semak berduri, tapi di matamu, itu adalah tanah berharga yang belum digarap. Karena istana memutus pasokan makanan, maka aku akan menanamnya sendiri. Keesokan paginya, kamu baru saja bangun tidur, dan tidak sabar mendesak Kasim Huang. Huang tua, Yang Mulia, ada apa? Cepat bangun. Melakukan apa? Bertani. Setelah berkata begitu kamu pun memanggul cangkul berkarat. Kasim Huang yang melihatnya, langsung menyeka air matanya. Yang Mulia jangan. Tubuh Anda begitu berharga. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan kasar dan rendahan seperti ini? Jika kabar ini tersebar, di mana martabat keluarga kerajaan? Tapi kamu tidak peduli, melainkan memanggul cangkul dan melangkah cepat ke arah selatan. Huang tua, kamu masih belum mengerti ya? Apa martabat bisa dimakan? Hidup lama adalah yang terpenting. Kalau mati kelaparan, baru namanya benar-benar tidak punya muka bertemu leluhur. Sesaat kemudian, kamu pun tiba di tanah kosong yang penuh rumput liar. Lalu tanpa banyak bicara, kamu langsung mengangkat cangkul dan mulai menggali. Terlihat cangkul yang berkarat itu, di bawah kekuatan fisikmu yang 1,5, menancap ke tanah seperti memotong tahu, bersamaan dengan kekuatan pinggangmu yang mengangkatnya dengan kuat. Detik berikutnya segumpal besar tanah hitam pun terbalik. Luar biasa, benar-benar makam kekaisaran. Bahkan tanahnya lebih subur daripada di luar. Jadi kamu pun menggali semakin bersemangat. Seperti ekskavator yang tidak kenal lelah. Terus-menerus menggali, hanya dalam waktu 2,5 menit. Kamu sudah membersihkan setengah mulahan. Kasim Huang melihat caramu yang mengerikan itu. Mau tak mau bergumam pelan. Mau tak mau bergumam pelan. Inilah kekuatan ajaib dari senam kesehatan. Sementara Kasim Huang, kamu menggali tanah. Sambil menoleh ke belakang, pergi bersihkan rumput di pinggir sana. Agar nanti mudah untuk ditanami. Mendengar itu dia pun langsung tersadar. Pada saat yang sama hatinya dipenuhi rasa haru yang aneh. Baiklah, aku datang sekarang. Yang Mulia saja tidak menyerah. Aku yang sudah tua dan cacat ini. Untuk apa bertingkah lagi? Memikirkan hal itu, dia pun menyingsingkan lengan bajunya. Tanpa peduli rasa sakit dia mulai berjongkok mencabuti rumput. Begitulah tuan dan pelayan itu sibuk sepanjang pagi. Tapi saat itu raut wajah Kasim Huang tampak cemas. Tanahnya sudah selesai dicangkul, tetapi kita tidak punya benih. Kamu pun tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kantong kain dari bajunya dan menggoyangkannya. 3 prajurit yang kemarin itu, menjatuhkan beberapa kentang mentah, juga ada sedikit benih sayuran. Ini benar-benar kejutan besar yang tak terduga. Cepat potong-potong kentangnya. Baik, maka begitulah. Kamu bertugas menggali tanah. Kasim Huang bertugas menanam benih dan menutupinya. Meskipun lelah kalian berdua duduk di pematang sawah.
Tapi hati kalian terasa sangat tenteram. Hamba tua ini dalam mimpi pun tidak pernah menyangka. Seumur hidup ini masih bisa bertani bersama Anda. Apa salahnya bertani? Selama ada makanan di tangan, hati pun tidak akan gelisah. Ini yang namanya berdikari. Sandang pangan tercukupi. Selesai bicara kamu menunjuk sebidang tanah kosong di depan. Tanam saja beberapa pohon apel. Lalu kita pelihara 2 ekor babi hutan. Kalau senggang kita bisa berjemur. Kalau mengantuk ya tidur saja. Hidup seperti ini tak akan kutukar meski dengan kaisar sekalipun. Yang mulia benar, mulai sekarang inilah rumah kita. Kamu tersenyum tipis. Tapi seketika pikiranmu kembali menjadi berat. Hanya punya makanan saja tidak cukup. Di dunia ini bukan hanya harus waspada pada hantu, melainkan juga pada manusia. Jika bertemu pendekar sejati, fisikku yang seperti ini masih jauh dari cukup. Harus cari cara mendapatkan senjata untuk membela diri. Tepat pada saat itu, pandanganmu tiba-tiba beralih ke sisi utara makam kekaisaran, tertuju pada pintu batu yang sudah tersegel bertahun-tahun. Ku dengar di dalamnya menumpuk barang rongsokan dari istana. Siapa tahu bisa menemukan senjata yang cocok. Jika beruntung, bukan tidak mungkin bisa menemukan kitab rahasia kultivasi. Sambil berpikir begitu kamu pun bangkit dan menepuk tanah.